Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fuzi di acara Ngojai, Ngobrol Zaman Ayeuna. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Desa Cimenga, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, yaitu Bapak Asep. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Pak Hartoyo, saya dipanggil Pak Asep, berasal dari Desa Cimenga, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Beliau ini kebetulan salah satu pelaku UMKM yang ada di Desa Cimenga. Untuk episode kemarin kan ada Ibu Lurah selaku pelaku UMKM juga yang beliau itu berjualan mungkin dari olahan pala seperti itu, dan untuk Pak Asep ini juga pelaku UMKM di Desa Cimenga. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini untuk jualannya itu jualan apa ya? Saya jualan bubur hanjeli ya. Bubur hanjeli. Bubur hanjeli. Kalau boleh tahu itu bubur hanjeli itu kayak gimana proses pembuatan? Masuk pembuatannya ya lumayan agak rumit ya. Pertama kita memanen hanjeli, terus kita jemur sampai benar-benar kering, kemudian kita giling, terus kita pilih-pilih apa namanya kulitnya itu, terus ya dicuci, dimasak ya sampai jadi bubur gitu. Hmm. Jadi sama kayak mungkin bubur kacang ya, sama kayak gitu. Bubur kacang, cuman hanjeli Jadi pakainya gula aren asli, gula kawung lah kalau istilah orang Sunda mah. itu sejarahnya gimana Pak bisa berjualan bubur hanjeli itu, mungkin inspirasi atau gimana? Awalnya ya pertama tuh si kakek itu nanam ya di pekarangan rumah, si kakek petik dan ditumbuk ala zaman dulu ya dibikin bubur, ternyata enak. Nah di situ saya punya keinginan untuk berjualan bubur hanjeli itu. Oh, jadi terciptalah Tercipta bubur hanjeli sampai sekarang. Dan ini Pak, kan kalau misalnya yang namanya kerjaan itu banyak ya. Nah, Ada emangnya berjualan kayak Bapak, Ya. ada juga kerja mungkin di kantoran. Kenapa Bapak lebih memilih untuk berjualan? kalau berjualan yang saya rasa lebih bebas tuh ya, nggak tertekan sama orang lain tuh ya. Ya itu apa bebas aja lah. Jadi kita jadi bos sendiri Gitu. Jadi nggak disuruh-suruh orang gitu. Jadi lebih bebas lah. Untuk pegawainya mungkin Pak di UMKM Bapak ini. Untuk sementara ini saya dibantu dengan kedua orang anak saya dan juga istri saya. Kita kerja bareng lah, kompak gitu. Ya. Untuk berjualan di sini. Jadi satu keluarga ya. Satu Bapak? keluarga Satu dulu ya keluarga. sementara ini. Kenapa memilih berjualan? Kan ini lokasi berjualan itu Bapak di desa ya, Mm-mm. di desa yang mungkin Bapak dilahirkan di sini. Mm-mm. Kenapa memilih di desa gitu, enggak di kota atau di mana gitu Pak? Ya awalnya kan saya buka warung hanjeli itu kan di desa ya, di kampung ya. Kalau di kota sebenarnya kepingin, cuman bubur hanjeli identiknya itu di pedesaan gitu, soalnya kan ini makanan zaman dulu gitu ya, Iya. kuliner zaman dulu yang mesti dikembangkan kembali biar anak-anak muda sekarang pada tahu apa itu hanjeli, terus apa manfaatnya gitu kan, banyak manfaatnya juga hanjeli itu. Ya, kalau misalnya lihat emang agak jarang ya Pak yang jual Jarang, bubur asli. jarang bubur hanjeli itu jarang. Mungkin Bapak punya tips buat cara agar pelanggan berlangganan tetap membeli ke sini. Iya. Itu tips Bapak bagaimana? Kalau buat pelanggan, kalau bisa yang penting kita pelayanan yang ramah tamah gitu ya, cara menghadapi dia itu. Terus si buburnya juga kan kita bener-bener pakai gula aren alami, jadi si pelanggan itu bisa merasakan sendiri. Jadi oh ternyata itu enak buburnya itu, jadi dia tuh nggak cuma 1-2 kali mampir gitu, bahkan berkali-kali, bahkan dia bawa keluarganya, bawa teman-temannya gitu pada kesini itu nyobain bubur hanjeli. Ya, alhamdulillah mungkin cocok lah. Terus di samping itu kan ada manfaatnya juga lah, sehat gitu. Iya. Soalnya kan kalau misalnya dirasain mungkin kayak makanan cincau, kalau misalnya dipakai gulanya itu bukan gula yang asli itu sakit ke tenggorokan gitu. Ya, kalau saya kan aslinya gula aren. Pernah nggak sih Pak? Kan saya lihat itu kalau misalnya apalagi sekarang kan hari Sabtu atau Minggu weekend gitu suka rame banget. Pernah nggak sih mengalami kerugian gitu Pak? Ya yang namanya kita usaha, kita jualan pasti pernah lah ya. Kali-kali kita mengalami yang namanya kurang pembeli gitu kan ya. Terus apa bahan-bahan juga udah kita bikin, udah kita keluarin modal juga, tapi bagi saya itu nggak rugi.
kalau misalkan jualan saya sepi kurang laku, saya bagiin ke warga gitu, jadi ada manfaatnya juga, jadi nggak rugi gitu. Manfaat secara moral ya, Pak. Manfaat secara moral. Berarti Pak, untuk mengatasi kerugiannya itu gimana? Kan itu mah kayak plan B, mungkinnya planning B kalau misalnya nggak laku dikeluargai, mungkin cara mengatasinya gitu buat ke besoknya lagi kayak gitu. Besoknya lagi ya kita ngemodal lagi, tapi hitungannya ya misalkan hari ini kita sepi, alhamdulillah besoknya itu ada apa namanya, ada tambahan lagi gitu, ada pesanan apa gimana gitu, itu buat menutup kerugiannya. Oh, berarti Banyak yang pesan-pesan gitulah buat acara-acara tertentu. berarti emang menerima pesanan ya Pak, yang Menerima pesanan juga. mungkin ada harapan ke depannya itu ya. Ingin mengembangkan usaha saya ini ya, terutama ya di sini aja dulu ya, ingin tempatnya lebih menarik lagi supaya si pelanggan atau si pembeli itu tidak merasa jenuh gitu, dia ingin mampir lagi ke sini dan datang lagi gitu. Paling utamanya sih memang fasilitas ya, Pak, Fasilitas. supaya nyaman berlama-lama Gitu. Mungkin ada mungkin ada saran Pak untuk pelaku UMKM baru yang baru terjun di berjualan ini Pak, mungkin ada saran dari Bapak? Bagi teman-teman yang baru punya usaha baru di bidang UMKM, jangan putus asa, jangan ngeluh. Apapun tantangan dan risikonya harus kita hadapi secara Berani lah gitu. ambil Jangan takut rugi, jangan takut apa. Insya Allah Bu, kalau kitanya bertahan terus dan kita berjuang terus, berusaha terus, insya Allah kita akan meraih kesuksesan. intinya sih jangan takut untuk mencoba gitu, Jangan Pak. takut untuk mencoba gitu. Ini barangkali mau nyobain nih bubur hanjelinya kayak gimana. Boleh. Wah, enak nih kayaknya nih. Wih, mantap. Oh ini Perlu diketahui juga nih ya Bang, ini bubur hanjeli itu nggak cuma satu macam yang namanya pun hanjeli itu ya, oh, ada bermacam-macam. Ini yang nggak bisa dibikin bubur ini. oh ini ya, Ini hitam-hitam. hanjeli keras, namanya hanjeli batu kalau di kampung ya. Yang enak tuh hanjeli ini Pak, ini namanya jenis hanjeli ketan Oh yang ini. yang sekarang itu bikin bubur. Oh ini. Ini hanjeli merah, ini enak juga, cuman dia nggak punya ini, nggak ada acinya, itu nggak lengket gitu. Kalau ini lengket, enak, jadi kayak ada acinya gitu. Silakan dicobain dulu buburnya. Siap. Kasih Pak. Oke guys, kita coba dulu bubur hanjelinya. Di sini ada campuran pannya juga ya Pak? Enggak, santan. Oh santan. Santan. Ya tambah rasa supaya jadi lebih gurih lah gitu. Coba ditampil ya Pak. Silakan. Coba guys, suapan pertama. Enak. Jadi si rasanya itu memang manis, cuman nggak bikin enak. Dan di tenggorokan itu emang nggak seret. Soalnya kan tadi pakai gula kaung asli. Gula kamu asli gula ada. Dan juga dari si rasa santannya itu nambah cita rasa gurih, jadi nggak cuman manis doang. Jadi enak. Memang nggak aneh sih Pak kalau misalnya pelanggan datang terus. Rasanya sih enak ya. Mungkin cukup sekian perbincangan kali ini dengan Bapak Asep. Semoga usaha Bapak Asep semakin maju dan juga semakin naik ya omsetnya Pak. Amin. Dan terima kasih juga atas ilmunya Pak selaku UMKM untuk para pelaku UMKM yang baru seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.